Masih bersama kami di Presisi Utama, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari studio NTMC Polri yang langsung kami pantau juga melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini yang dimana mulai masukinya jam pulang perkantoran secara umum masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, baik untuk lalu lintas dari Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol dalam keadaan cukup ramai dan juga mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sama halnya untuk lalu lintas dari Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan pun juga dalam keadaan cukup ramai dan juga sesekali cenderung padat di sana. Untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pejompongan dalam keadaan relatif lancar. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol cukup padat pada sore hari ini dengan kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 30 hingga 40 km per jam. Untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan cukup ramai juga di sana. Kami himbau kepada Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pos Simpang Sadang, Jawa Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup ramai, terutama untuk lalu lintas dari arah Purwakarta yang akan menuju ke arah Cikopo atau Cikampek. Nampak adanya antrian kendaraan berkisar 8 hingga 10 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta dalam keadaan ramai lancar. Lalu untuk kendaraan dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Subang maupun Cirebon dalam keadaan kondusif normal. Sementara untuk ruas tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang ataupun menuju ke arah Cirebon dalam keadaan relatif lancar. Tetap kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan serta tetap pastikan kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda maupun tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada sore hari ini dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun menuju ke arah Pakem nampak cukup padat pada sore hari ini. Dan untuk lalu lintas dari arah Makuwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor pun juga dalam keadaan cukup ramai, namun hambatan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan ini agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 6 Tengku Umar, Bali. Untuk lalu lintas pada sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya. Untuk lalu lintas dari arah Kute yang akan menuju ke arah Denpasar maupun arah sebaliknya dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu di sana terdapat titik pertemuan arus kendaraan agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan juga mengingat curah hujan di kawasan tersebut juga cukup tinggi, jalanan yang juga cukup licin, kami tetap menghimbau agar dapat menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, terutama bagi Anda para pengendara sepeda motor. Ya baik pemirsa, perlu kami himbau selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi.
Kita beralih ke Jambi, pemirsa. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib bersama dengan Forkopimda Kabupaten Kerinci hadir dalam kegiatan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024 yang berlangsung di lapangan BPBD Kabupaten Kerinci. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib SHSIK bersama dengan Forkopimda Kabupaten Kerinci hadir dalam kegiatan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2024 yang berlangsung di lapangan BPBD Kabupaten Kerinci, Sabtu, 7 Desember 2024. Apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, serta relawan. Apel ini diadakan untuk meningkatkan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana yang berhubungan dengan perubahan cuaca ekstrim, seperti banjir dan tanah longsor yang berpotensi terjadi di wilayah Kerinci. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib SHSIK menyampaikan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Ia juga menekankan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab instansi pemerintah, namun juga seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. Kita perlu mewaspadai bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, karenanya petugas gabungan baik dari TNI Polri dan pemerintah daerah harus bersinergi dan siap siaga terkait pola penanganan serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Apel kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi ini juga untuk konsolidasi dan koordinasi, serta memeriksa langsung segala kesiapan yang dilakukan TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Damkar, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan simulasi penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menguji kesiapsiagaan para petugas di lapangan dalam menghadapi situasi darurat. Simulasi ini melibatkan berbagai skenario, seperti evakuasi warga, penanganan korban, dan distribusi bantuan logistik. Kegiatan apel ini diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran dalam menghadapi musim hujan yang diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap beberapa wilayah di Kabupaten. Polsek Purabaya memberikan bantuan pasca banjir untuk warga di Kampung Cikepol dan Kampung Cisalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Sejumlah bantuan diberikan kepada warga Kampung Cikepol dan Kampung Cisalak. Sebanyak 37 karung beras, 2 box mie instan, hingga pakaian dewasa dan anak-anak. Meski akses bantuan sempat terhambat karena longsor yang kembali menutup ruas Jalan Purabaya Sukabumi Kota dari pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 dini hari, akses jalan berhasil dibuka dengan bantuan alat berat. Pemakaman umum di Desa Birowo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur kembali ditata pasca dilanda banjir. Warga dibantu personel TNI dan Polri menata pemakaman yang terdampak bencana banjir bandang pada pekan lalu. Proses pembersihan makam dilakukan beberapa kali karena kondisinya yang mengalami kerusakan cukup parah. Terdapat 20 makam yang jenazahnya berserakan meski sudah dalam bentuk tulang belulang, namun warga berupaya untuk mengembalikannya ke tempat semula. Selain membersihkan area makam, warga juga menghubungi para ahli waris makam yang rusak untuk memastikan bahwa kondisi makam sudah diperbaiki seperti kondisi semula. Kanit Turjawali Satlantas Polres Blitar, Ibtu Kelvin Samosir mengatakan, beberapa hari pasca kejadian, warga fokus membersihkan rumah yang terdampak banjir. Setelah membersihkan sisa-sisa banjir di tempat tinggal, warga kemudian bergotong royong untuk membersihkan pemakaman. Sebelumnya, bencana banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Binangun, Blitar, di antaranya Desa Birowo dan Desa Sambi Gede. Akibat bencana banjir bandang itu, puluhan rumah warga, jembatan akses antar desa hingga area pemakaman mengalami kerusakan. Dimainkan lagi Pak Ed. Ya. Ini
Ke informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Polsek Pringgabaya menyerahkan puluhan ribu benih ikan nila kepada warga Dusun Tontong Suit. Salah satu personel Babin Kamtibmas Polsek Pringgabaya, Bribka Agus Salim, menyerahkan benih ikan nila sebanyak 10.000 ekor kepada salah satu keluarga di Dusun Tontong Suit, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan malam hari pada Sabtu 7 Desember 2024. Selain menyerahkan benih ikan nila, kegiatan tersebut juga untuk menjalin silaturahmi kepada warga setempat dan mengedukasi bahayanya buang sampah sembarangan serta pentingnya Kamtibmas di wilayah setempat. Pada kesempatan malam hari ini, sengaja kita lepas benih ikan di kolamnya milik Saudara Hairul supaya membantu pemerintah untuk ketahanan pangan ya. Dan ini adalah program pemerintah, kita dukung ya. Semoga bermanfaat dan tolong dipelihara ya. Dan mudah-mudahan ke depan kita terus bisa membantu masyarakat. Pemirsa, dalam rangka mendukung program Asta Cita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Babin Kamtibmas Desa Alu Aibda Rahman bersama dengan Kepala Desa Alu Jalisman melakukan pemantauan terhadap penggunaan lahan produktif di Dusun 3 Desa Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun jenis tanaman yang saat ini dikelola oleh warga adalah lombok, tomat, dan kacang tanah. Kemudian persiapan tanah lahan kosong untuk tanaman padi dan terong serta kolam ikan untuk jenis ikan nila. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang ada dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian warga di Desa Alu. Kapolsek Alu Andi Radi melalui Babin Kamtibmas Desa Alu mengungkap bahwa pemanfaatan lahan produktif dan lahan kosong yang optimal sangatlah penting. Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari Kepala Desa Alu yang mengapresiasi langkah Polsek Alu dalam mendampingi dan mengawasi penggunaan kosong untuk dijadikan lahan produktif. Dan dalam pemantauan tersebut, beberapa lahan di desa yang sebelumnya tidak terkelola dengan baik, kini mulai dimanfaatkan untuk pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan diharapkan ke depannya upaya ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.